Yamin Panjaitan, penyanyi dan penulis lagu kehidupan masyarakat Batak. Lagu Tataring Parapian populer banyak dinyanyikan artis Batak. Keinginan melestarikan adat budaya, musik, dan lagu Batak. Lagu ciptaan saya lebih banyak menceritakan tentang kehidupan dialami masyarakat Batak. Sebagian tergolong berat, agak sulit dinyanyikan, di mana dibutuhkan kemampuan teknis bagi yang ingin menyanyikan. Melalui karya ciptaan, saya juga memiliki keinginan melestarikan adat budaya, musik, dan lagu Batak. Hal ini dikatakan penyanyi dan penulis lagu tentang kehidupan masyarakat Batak, Yamin Panjaitan, ketika berbincang dengan Hikuma TV beberapa waktu lalu di Lapo Odeon Jalan Pramuka nomor 14, Utan Kayu, Jakarta Timur. Saya menggeluti pelaku seni Batak sejak umur masih belia tahun 1966 di kampung halaman. Ketika duduk di bangku sekolah dasar, saya sudah belajar martokel dengan gitar secara otodidak dan sering mengiringi acara mertuba pada saat pesta gereja, perayaan 17 Agustus, dan pesta pembangunan sekolah, katanya. Dia pun bersama teman-teman kecilnya dengan riang gembira dan senang hati sering mengadangi berkeliling untuk bernyanyi dari satu desa, Huta, ke desa lain di Pacur Batu, Tarutung, Tapanuli Utara. Kemampuan saya sebagai pelaku seni banyak dipengaruhi Bapak sebagai seorang situa di gereja HKBP dan Ibu sebagai anggota KOR. Selanjutnya, untuk mengimprove kemampuan tersebut, saya terinspirasi dari The Beatles, kelompok penyanyi dari Liverpool, Inggris, ujarnya. Yamin Panjaitan, kelahiran Pacur Batu 19 Februari 1959 ini, datang ke Jakarta tahun 1980. Pada tahun 1982, dia bekerja sebagai pegawai negeri sipil PNS di Angkatan Laut. Namun pada tahun 1990, setelah bekerja 8 tahun, dia keluar karena panggilan hati dan jiwa dalam bidang tarik suara dan penulis lagu. Ketika itu, sudah banyak lagu yang saya ciptakan untuk direalisasikan kepada artis penyanyi di studio menjadi terkendala dan terhambat karena pekerjaan sebagai PNS. Itulah alasan saya mengundurkan diri dari PNS, ungkapnya. Yamin Panjaitan dalam perjalanan karirnya telah menciptakan 200-an lagu. Lagu pertama yang dia ciptakan berjudul Hapogoson dipopulerkan Jack Marpaung dan Budi Lastrio. Lagu ciptaan berikutnya diantaranya Tataring Parapian dipopulerkan 3 superstars, Tigor Gipsy Marpaung, Jack Marpaung, dan Hilman Padang. Tuhor Nigogo dipopulerkan Trio Maduma. Holong Marsiha Holongan dipopulerkan R&B Trio. Discat Dingoluki dipopulerkan La Rosa Trio. Dang Artami Amang dipopulerkan Nagabe Trio. Surat Undangan dipopulerkan Simanjuntak Stars. Satok Kido dipopulerkan Lapister Trio. Bunga Nauli dipopulerkan La Rosa Trio. Bunga Nama Putik dipopulerkan Trio Rivera, dan lainnya. Dari seluruh lagu ciptaan Yamin Panjaitan yang paling disenanginya, Tataring Parapian, Tuhor Nigogo, dan Holong Marsiha Holongan. Lagu Tataring Parapian karena menggambarkan perasaan orang tua yang menginginkan anaknya berhasil dan menjadi kebanggaan. Lagu Tuhor Nigogo karena ungkapan seorang ibu di kampung menyekolahkan anaknya di Jakarta, namun disia-siakan bahkan sudah menikah. Lagu Holong Marsiha Holongan karena ajakan untuk saling mengasihi dengan menghindari perpecahan, urainya. Lagu Tataring Parapian sangat populer di masyarakat dan bahkan dinyanyikan banyak artis dengan mengupload di YouTube. Di antaranya Nagabe Trio, Hendra Silalai, Argana Trio, Nadiak Sister, Century Trio, Sinari Trio, Gabema Voice, Art Voice, SP2 Voice, Tioma Trio and Band, Nabandals Trio, Stylist Voice, Betama Trio, Lamtama Plus, Lastrados Trio, Perisa Trio, Senada Trio, Nirwana Trio, dan lainnya.
Yamin Panjaitan beristrikan Epi Boru Panggabean, memiliki 3 anak dan 5 cucu. Bintang Boru Panjaitan menikah dengan Yosep Pandiangan, memiliki 2 anak. Septina Boru Panjaitan menikah dengan Tiopan Luban Tobing, memiliki 3 anak. Pasca Boru Panjaitan menikah dengan Stephen Senduk. Yamin Panjaitan dalam perjalanan karir sebagai penyanyi sering bersolo karir. Namun tahun 1990 bersama temannya membentuk The Family Trio personil Yamin Panjaitan, John Tinus Sihotang, dan Marga Panggabean. Tahun 1993 membentuk vokal grup Batak Song personil Yamin Panjaitan, Tahan Sitompul, Charles Sihombing, dan teman dari Jawa. Kemudian tahun 1995, dia bersama putra-putrinya membentuk vokal grup Yamin Family dengan personil Yamin Panjaitan, Bintang Panjaitan, Septina Panjaitan, dan almarhum Bronson Panjaitan yang pernah tampil mengisi acara pencarian dana pembangunan Tambak Opulihin Panjaitan dan pembangunan huta di Pacur Batu Tarutung. Pada tahun 2000, dia juga membentuk The Amor Trio personil Yamin Panjaitan, Rihat Silaen, dan Jennifer Simanjuntak. Selanjutnya pada tahun 2011, mereka mendirikan Trio Harinuan personil Yamin Panjaitan, Tagor Pangaribuan, dan Joan Polado Sitorus. Mereka telah menelurkan 1 album Batak. Yamin Panjaitan dalam menjalani karirnya sebagai penyanyi tidak pernah mengikuti festival karena lebih fokus membina dan memproduseri anak-anaknya yang semua tertarik dan berkecimpung di dunia tarik suara, yakni BSB Trio dan La Rosa Trio. Dalam karirnya sebagai pencipta lagu, dia mengikuti Lomba Cipta Lagu Batak LCLB di Hotel Wisata tahun 1989 dengan lagu ciptaan Tao Natio dinyanyikan Rita Butar-Butar meraih juara 3. Tahun 2011 mengikuti LCLB di Gedung Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki dengan lagu Dame dibawakan Trio De Simbolon meraih juara 3. Pada lomba yang sama dengan lagu Ingot Podaki juga dibawakan Trio De Simbolon meraih juara harapan 1. Pada tahun 2012 mengikuti Festival Karya Cipta Lagu Batak tingkat nasional, Grand Final 12 lagu terbaik yang diselenggarakan Cinta Budaya Bonapasogit di Tenis Indo Senayan. Lagu ciptaan Holong Marsya Holongan dibawakan R&B Trio meraih juara harapan 1. Pada tahun 2021, Yamin Panjaitan juga mengikuti Lomba Cipta Lagu Batak di Jakarta dengan lagu Haholongi Matuhatai dibawakan Rita Butar-Butar. Yamin Panjaitan sangat mengagumi komponis dalam negeri Guru Nahum Situmorang karena lagu yang diciptakan sangat menyentuh hati. Lagunya yang sangat disenangi, Saitudia Homar Pira. Komponis luar negeri yang dikaguminya Paul McCartney, personil The Beatles karena merupakan pencipta lagu tersukses sepanjang masa. Lagunya yang sangat disenangi, Yesterday, menjadi lagu yang paling sering diputar di radio Amerika Serikat. Yamin Panjaitan sangat mengagumi dan mengidolakan artis penyanyi Indonesia dengan lirik lagu sangat menyentuh hati, yakni Panbers, Rinto Harahap, dan Pance Pondak. Panbers karena grup penyanyi ini menjadi salah satu band pelopor yang merupakan salah satu awal kebangkitan grup band dalam dunia musik Indonesia. Rinto Harahap karena pemilik perusahaan recording Lollipop ini banyak melahirkan penyanyi Indonesia populer. Pance Pondak karena banyak mengorbitkan penyanyi terkenal, katanya. Hal yang sama juga dia mengagumi artis penyanyi Batak, Trio Golden Heart dan Edi Silitonga, grup dan artis penyanyi yang terkenal dan menjadi legenda di masyarakat Batak. Trio Golden Heart personil Daka Hutagalung, Star Pangaribuan, dan Ronald Tobing
karena mampu menelurkan 20 album dengan menyanyi dari hati dan menjiwai lagu. Edi Silitonga karena pemilik suara tinggi dan melengking, mampu dan berprestasi menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu berbagai daerah dari berbagai genre, ujarnya. Sementara untuk penyanyi luar negeri yang difavoritkannya adalah The Beatles, karena memiliki keunikan dalam perpaduan vokal dengan musiknya yang sangat indah dan menyenangkan didengar. Yamin Panjaitan beribadah di Gereja Bethel Indonesia Bukit Muria Harapan Jaya Bekasi. Dia sangat mengapresiasi jalinan hubungan dengan sahabat sesama anggota KPL, komunitas penulis lagu, yakni Hiransu Ambarita, Abidin Simamora, Tagor Pangaribuan, Charlie Willy Hutasoit, Lopez Sitanggang, Freddy Tambunan, dan Jonar Situmorang. Saya bangga melihat teman sesama anggota KPL dengan pembina Nelson P. Sitompul SEMM yang tetap komit menjalin silaturahmi dan berkecimpung dalam bidang pelaku seni, baik sebagai pencipta lagu maupun penyanyi, katanya. Sebagai anggota PARBI, Persatuan Artis Batak Indonesia, dengan Ketua Umum Charlie Willy Hutasoit, Yamin Panjaitan senang melihat kesulitan dari seluruh anggota, apalagi telah terbentuk dan dilantiknya beberapa DPD PARBI dari berbagai daerah. Semoga dengan mulai menurunnya pandemi COVID-19 dan banyaknya masyarakat yang menerima vaksin khususnya booster, PARBI segera berkibar dengan menggelar kegiatan untuk memberdayakan anggota di pusat maupun di berbagai daerah di Indonesia, harapnya. Ketika ditanyakan tentang penasihat PARBI Nelson P. Sitompul SEMM, Yamin Panjaitan terdiam sejenak. Kami bersyukur kepada Tuhan atas perhatian besar dari Pak Nelson yang sangat peduli terhadap PARBI dan KPL, katanya dengan suara lirih. Dia pun tutup mata sebentar dan mengatakan, semoga Bapak Nelson P. Sitompul SEMM selalu diberkati Tuhan, diberi umur panjang dan berkat yang melimpah, sehingga dia tetap dapat memberi pemikiran dan perhatian nyata terhadap kemajuan pelaku seni dan musik Batak, pungkasnya. Demikian Hikmat TV menyampaikan, Yamin Panjaitan, penyanyi dan penulis lagu kehidupan masyarakat Batak, lagu Tataring Parapian populer, banyak dinyanyikan artis Batak, keinginan melestarikan adat budaya, musik dan lagu Batak. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, share konten YouTube ini.